Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada keluarga, sahabat dan para umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga Allah Ta'ala memberkahi anak dan antum semuanya, pada kesempatan yang penuh barokah ini, insya Allah kita akan membahas salah satu pembahasan dari kitab Taisirul Usul fi Fahmil Usul min Ilmil Usul, syarah dari kitab Usul Fikih Syekh Utsaimin yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Sulaiman Al-Haili hafizahullah ta'ala, yaitu pada pembahasan af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Ini sepakat semua kaum muslimin. Tidak ada jalan untuk meraih kebahagiaan, tidak ada jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan selamat dari fitnah di dunia dan selamat dari neraka kecuali mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran, "Lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada pada diri Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan. Oleh sebab itu, hendaklah kita mengetahui terkait dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan sunnah jamaah Allah, kata para ulama, ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin. Sunnah itu mencakup 4 unsur. Pertama adalah qaul, perkataan. Kemudian fi'lin, yaitu perbuatan. Selanjutnya adalah takririn, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasfin, sifat yang nanti mencakup akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertama yaitu qaul, ucapan Nabi. Ma ulifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam in kana qaulan fa huwa min alfazi fa huwa yastariku ma'al Qur'ani fil alfaz. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, maka ini dari sisi hukum dia disandingkan dengan Al-Quran Al-Karim. Artinya ini merupakan hujjah bagi umat Islam apabila di sana terdapat perkataan yang marfu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hujjah. Contohnya banyak sekali. Innamal a'malu binniyat. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah hujjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, taraktu fikum sayyaini lan tadillu ba'dahuma. Aku telah tinggalkan pada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya.
apabila kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi SAW. Sunnah yang berupa qaul Nabi SAW dari sisi hukum ini setara dengan Al-Quran Al-Karim, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Dan terkait aqwal Nabi SAW tidak banyak perbedaan pendapat antara para ulama. Apabila hadis itu jelas datang dari Nabi SAW, maka ini adalah hujjah, sebagaimana Al-Quran Al-Karim juga merupakan hujjah. Kemudian yang kedua adalah fi'il, perbuatan Nabi SAW. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk dapat memahaminya. Berkata mu'allif rahimahullah, wa af'alun Nabi SAW laysat ala darajatin wahidah, bal tatanawwa'u anwa'an fi haqiqatiha. Perbuatan Nabi Muhammad SAW itu tidaklah satu jenis, tidak satu tingkatan. Akan tetapi perbuatan Nabi ini banyak jenisnya, banyak macamnya, bermacam-macam. Dan ini pun akan mempengaruhi nanti hukum. Artinya di sini jamaah kami Allah Taala, seorang harus faqih, harus paham melihat, oh ini perbuatan Nabi SAW apakah termasuk sunnah yang harus diikuti, ataukah hukumnya hanya sekedar mubah. Oh, atau malah ini perbuatan Nabi SAW yang jika kita ikuti malah kita mendapatkan dosa. Memang ada Ustaz, sunnah Nabi dari perbuatan Nabi Muhammad SAW apabila diikuti umatnya, ini malah umatnya mendapat dosa. Jawabannya ada jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, nikah lebih dari 4. Rasulullah SAW istrinya lebih dari 4. Kemudian jika ada seorang ingin mengatakan saya ingin sunnah Nabi nikah lebih dari 4, apakah mendapat pahala? Jawabannya tidak. Faqad takunu jibiliyatan, waqad takunu adiyatan, waqad takunu ibadatan, waqad takunu bayaniyatan, waqad takunu khassatan bihi. Karena sunnah Nabi Muhammad SAW ini itu sunnah fi'liyah. Ini bisa jadi yang pertama dia merupakan jibiliyah, tabiat Nabi Muhammad SAW. Memang sifat bawaan dari Nabi SAW. Yang kedua, bisa jadi dia merupakan adah, kebiasaan kaum yang Nabi Muhammad SAW hidup di tengah kaum tersebut. Waqad takunu ibadatan. Yang ketiga, bisa jadi memang perbuatan Nabi SAW ini merupakan ibadah, taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, bisa jadi perbuatan Nabi SAW ini merupakan bayaniyatan, bayan, penjelasan dari sesuatu yang awalnya sifatnya umum, mujmal. Contoh misalnya dalam perintah sholat, Allah Ta'ala berfirman wa aqimis sholat, tapi saya tidak jelaskan bagaimana kaifiyat sholat. Maka Nabi jelaskan dengan perkataan dan dengan perbuatan Nabi SAW. Ini perbuatan Nabi SAW. Nanti berbeda hukumnya, ada yang bisa jadi wajib, ada yang mustahab. Waqad takunu khassatan bihi. Dan bisa jadi af'al Nabi, perbuatan Nabi SAW itu merupakan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Artinya ini apabila kekhususan Nabi, tidak boleh bagi umat untuk mengikutinya. Kenapa? Ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Inilah kenapa kita katakan tadi, pembahasan ini adalah pembahasan yang penting, yang harus diketahui oleh seorang muslim yang dia bersyahadat bahwa Muhammad Rasulullah. Dia ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah tidak balas, tidak salah dalam melangkah, karena semangat ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai sunnah yang dilarang pun dia ikuti, perkara yang dilakukan Nabi SAW yang mubah dia kira sunnah. Dan ini adalah penjelasan yang ilmiah yang disampaikan oleh mu'allif hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, wa hadha min anfa'il mabahith li talibin ilmi wa huwa dalalatul af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ullu lahu katsiran
minal iskalat. Dan ini merupakan pembahasan yang sangat-sangat bermanfaat bagi seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, dan dia merupakan petunjuk yang jelas dari perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menggambarkan kepada umat dan menyelesaikan banyak sekali permasalahan-permasalahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi anda dan antum semuanya. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah af'alun laysat mabniyatan 'alal wahyi. Perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan bukan berdasarkan wahyu. Yang kedua, mabuniya al-wahyi. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangun berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berdasarkan wahyu. Wa dhabitu dzalika annaha kanat mawjudatan qabla al-bi'tsah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluha qabla al-bi'tsah. Yang menjadi dhabit, karakter, ciri khusus dari yang pertama ini adalah perbuatan ini telah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan hatta sebelum bi'tsah. Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Karena sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini topiknya. Wa fa'alha ba'da al-bi'tsah min ghairi an yudhifa ilaiha syai'an jadidan yata'allaqu bisyar'i. Fa hadhihi al-af'al misl al-akli wasyurbi wa naumihi wa libasihi. Fa hadhihi al-af'al ghayatu ma tadullu alaihi al-ibahah. Perbuatan-perbuatan Nabi yang secara umum seperti misalnya makan, minum, memakai pakaian, mandi, ini semuanya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum bi'tsah, sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Rasul sudah makan, Rasulullah sudah tidur, Rasulullah sudah minum. Maka tidak boleh seorang mengatakan, ayo kita makan, karena makan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayo kita mandi, mandi adalah sunnah Nabi SAW. Ini adalah sesuatu yang dilakukan Nabi SAW sebelum menjadi Nabi, sudah dilakukan Nabi SAW. Dan bagian yang pertama ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, yaitu af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam laysat mabniyatun al-wahyi, laysat mabniyatan al-wahyi, yang tidak dibangun di atas wahyu. Ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, dia merupakan jibiliyah, tabi'iyah, sesuatu yang merupakan tabiat Nabi, tabiat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai seorang manusia. Yang kedua, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia merupakan adat kebiasaan kaumnya. Kemudian mu'allif hafizahullah mengatakan, lakin idza fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi fi'lan zaidan ala muqtada al-jibillati fazada ala ma taqtadihi tabi'atu fa inna dzalika yakunu tasyri'an. Namun apabila dari sesuatu yang tabi'iyah ini, sesuatu yang dia merupakan jibiliyah, sesuatu yang merupakan dasar dari Nabi sebagai seorang manusia, di sana ada tambahannya, maka ini baru masuk dalam kategori tasyri'an, sesuatu yang disyariatkan.
Wa yakunu fi'lu dzalika sunnatan, dan mengerjakannya adalah sunnah. Apabila makan saja ini tabi'iyah. Tapi nanti apabila ada tambahannya dari syariat, ini baru sunnah. Kemudian di sini mu'allif memberikan contoh. Famathalan naqul yusannu lil insani an yanama ala janbihi al-ayman, lianna hadha fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam zaidan ala ma tattabihi al-insaniyah. Fadalla hadha ala annahu tashri'. Contohnya ada dalam tidur. Tidur ini sunnah bukan? Maka kita katakan tidur bukan sunnah. Kenapa? Karena ini merupakan sesuatu yang jibiliyah, tabi'iyah. Manusia tidur. Nabi sebelum menerima wahyu juga sudah tidur. Kalau hanya tidur biasa saja. Namun apabila di sana ada tambahan dari tidur tersebut yang disampaikan dari Nabi SAW, maka ini kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, ini baru sunnah. Contohnya adalah tidur yang seseorang berbaring di atas rusuk sebelah kanan. Kalau tidur saja tidak bisa dikatakan tidur itu sunnah, tapi jika tidurnya ada tambahan tidur di atas rusuk sebelah kanan, maka ini baru sunnah mustahabban, sesuatu yang disunnahkan. Karena ini merupakan ada zaidan, tambahan dari syariat. Contoh yang lain, yusannu lil muslim an ya'kula bi thalathati asabi' fi ma yumkinu dhabtuhu bi thalathati asabi', lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bi thalathati asabi', wa hadha sahihun annahu muta'alliqun bil akli lakinnahu zaidun ala muqtadal jibillati fayata'allaqu bihi tasri'. Contoh lain adalah dalam makan, kata beliau. Nabi SAW makan sebelum diutus jadi Rasul, juga Rasul makan. Setelah jadi Nabi juga makan. Tapi setelah dalam sisi makan ini, Rasulullah SAW ternyata makan menggunakan 3 jari. Untuk makanan yang memang memungkinkan menggunakan 3 jari. Misalnya tadi asabi, dengan 3 jari. Fima yumkinu dhabtuhu bi thalathati asabi. Ya, karena makanan yang mungkin memang dimakan dengan 3 jari. Kalau makan bubur gimana pakai 3 jari kan? Tidak memungkinkan. Tapi makan roti atau mungkin makan nasi masih bisa. Atau makan sesuatu yang masih memungkinkan dengan 3 jari, ya maka ini merupakan sunnah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bi thalathati asabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu makan dengan 3 jari, kata muallif hafizahullah. Wa hadha sahih annahu muta'alliqun bil akli. Memang ini sesuatu yang berkaitan dengan makan tabi'i, lakinnahu, akan tetapi zaidun ala muqtadil jibillah, akan tetapi ini ada tambahan dari yang sesuatu merupakan tabi'iyah, ada tambahan dari syariat. Fa ta'allaqu bihi tasri', maka ini menjadi sesuatu yang disyariatkan. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lainnya, wa kadzalika idza irtabata fi'lu bi ibadati fa innahu yakunu tashri'an misla al-irtisal lil ihrami, fal aslu anna al-insan yaghtasilu bi tabi'atihi lianna tab'al insan annahu yuhibbu an-nazafah, lakin al-irtisal lil ihram sunnatun. Contohnya adalah dalam mandi. Tabiat manusia, Rasulullah mandi sebelum jadi Nabi. Mandi ini merupakan sesuatu yang tabiat Nabi SAW, jibillah, manusia biasa. Kalau hanya mandi biasa saja, ya maka tidak bisa dikatakan mandi itu sunnah, tidak. Hukumnya apa? Mubah. Walaupun bisa dapat pahala apabila diniatkan untuk kebersihan. Kenapa saya mandi? Saya mandi agar tidak bau, tidak menyakiti jamaah waktu sholat berjamaah di masjid, orang muslimnya harum. Tidak menyakiti saudara muslim yang lainnya. Ini apabila perkara yang mubah tadi dibarengi dengan niat yang baik. Tapi hukum asalnya dia mubah. Orang tidak bisa mengatakan mandi itu sunnah karena Nabi mandi, tidak. Akan tapi sewaktu dia dikaitkan dengan syariat,
Seperti di sini mandi pada waktu ihram, maka ini menjadi sunnah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada tambahan dari syariat. Begitu juga dengan mandi ketika seseorang pergi untuk sholat Aid. Ini pun merupakan sunnah. Walaupun asalnya dia merupakan suatu yang jibillah, suatu yang merupakan tabiat manusia. Nah, maka seorang muslim harus bisa memahaminya. Oh, yang mana yang sunnah, yang mana yang hanya sekedar jibillah atau tabi'iyah. Kadzalika ittija'u ba'da sunnatil fajri fil baiti. Begitu juga dengan berbaring setelah sholat sunnah fajar di rumah. Berbaring setelah sholat fajar, sholat sunnah fajar di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sunnatal fajri summa yattaji'u hatta yu'adzinahu Bilalun bil iqamati fahada irtija'u sunnatun li'annahu murtabitun bi'ibadatin murtabitun bi sunnatil fajri ila iqamatil fajri fahada sunnah. Maka begitu juga dengan berbaring setelah sholat sunnah fajar menunggu iqamah. Ini pun merupakan sunnah karena dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disandarkan kepada ibadah, disandarkan kepada syariat. Maka kata Syekh Hafizahullah, berbaringnya seseorang setelah sholat sunnah fajar menunggu iqamah ini merupakan sunnah karena dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah iqamah, ya baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bangun, kemudian maju menjadi imam. Ini di antara sunnah-sunnah yang dia merupakan jibillah, akan tapi apabila dikaitkan dengan syariat, dengan sesuatu yang dilakukan Nabi SAW dengan syariat, maka itu merupakan sesuatu yang mustahab. Kemudian begitu juga dengan makan, kata beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi. Hadza amrun wal amru yaqtadi al-wujub. Farrajihu min aqwali ahli ilmi anna al-aqla bil yamini wajibun wa kadzalika syurbul bil yamin." Begitu juga dengan makan. Makan hukum asalnya adalah mubah. Karena ini merupakan sunnah jibilah, tabiat manusia makan. Begitu juga minum. Tapi di sana Rasulullah SAW makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Maka makan seorang dengan tangan kanan ini merupakan mustahab. Ini merupakan sesuatu yang disunnahkan. Apalagi ada larangan yang tegas dari Nabi SAW. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yasrabu bishimalihi. Karena sungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Dan sangat memprihatinkan jamaah Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kaum muslimin yang melalaikan sunnah ini. Bahkan tidak yang satu dua kali Anda dapati di haram, di Masjidil Haram, minum air zam-zam dengan tangan kiri. Lalu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilarang Nabi minum dengan tangan kiri, sunnahnya minum dengan tangan kanan. Kemudian di sini mu'allif memberikan tanbih bahwasanya terkait dengan perbuatan yang pertama ini, jika sesuatu menjadi tabiat bagi seseorang yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya, dia mengatakan bahwa Nabi menyukai dan membencinya, dan orang itu akan mendapatkan pahala dan tidaknya karena perbuatan itu, padahal itu hanya tabiat, maka ini adalah suatu kekeliruan. Ya. Ini yang pertama dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berdasarkan dengan wahyu tadi. Kemudian qala musannif rahimahullah, as-tsani ma fa'ahu bihasabil 'adati kasifatil libasi famubahun fi haddi dzatihi wa qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu bisababi. Kemudian yang kedua dari perbuatan Nabi SAW bukan dari wahyu, adalah sesuatu yang merupakan adah dari suatu kaum,
Nabi SAW hidup di suatu komunitas tertentu, di suatu kaum tertentu, maka tentu Nabi SAW akan hidup dengan keadaan kaumnya. Nabi SAW hidup di Arab, maka Rasulullah SAW akan hidup dengan budaya, dengan kebiasaan orang Arab tersebut. Ini merupakan yang kedua, suatu yang dilakukan oleh Nabi SAW yang perbuatan Nabi ini berkaitan dengan kebiasaan kaumnya. Apabila dia tidak ada tambahan, maka ini tidak bisa dihukumi dengan mustahab ataupun selainnya. Akan tapi dia dihukumi dengan mubah. Contoh misalnya kata mu'allif hafizahullah, kalubsil qamisi wasirwal hadhihi 'adah hadhihi 'adatul arbi annahum yalbasuna qamisan wa tahtahu sirwalun aw izarun wa hadha aghlabu annahum yalbasuna qamisan wal izar. Di antaranya adalah di antara uruf ataupun ada bangsa Arab, mereka itu memakai gamis, kemudian di bawahnya adalah sirwal. Jadi dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Ya karena Nabi hidup di lingkungan orang Arab. Oleh sebab itu, ini merupakan adat yang dilakukan Nabi SAW yang merupakan adat, kebiasaan atau perbuatan Nabi yang merupakan adat. Orang Arab tidak pakai sarung, enggak, atau tidak pakai batik. Ya. Tapi apakah yang seperti ini disunnahkan? Ya maka di sini mu'allif mengabarkan ini merupakan sesuatu yang hukumnya mubah, diperbolehkan. Dan Nabi tidak mengubah sesuatu apapun dari kebiasaan kaumnya. Beliau mengenakan jubah, kemudian menggunakan sirwal, seperti yang memang dilakukan oleh orang-orang Arab. Dan beliau memakai sorban. Ya Rasulullah SAW memakai sorban, walusal imamah makrurah. Imamah makrurah yaitu imamah yang diputar-putar. Ya, imamah makrurah. Ya. Imamah makrurah. Ini adalah ada. Makanya tidak memakai imamah saja, memakai memakai imamah itu. Ini orang Arab beda-beda. Imamahnya orang Yaman makainya beda, sama orang Saudi beda lagi. Mesir nanti beda, Sudan beda lagi cara makainya. Kenapa kok bisa beda-beda? Padahal imamah karena uruf ada kebiasaan mereka beda-beda. Ya maka tidak bisa kita katakan, kata mu'allif, cara pakai imam sunnah adalah dengan diputar-putar, atau dengan cara dipanjangkan, atau dengan cara seperti ini, seperti itu. Kenapa? Ini merupakan adat, kebiasaan kaum yang Nabi SAW hidup pada kaum tersebut. Kemudian contoh yang lainnya, karena Nabi SAW yasiru muttaki'an al-asor. Nabi SAW ini berjalan pakai tongkat. Pakai tongkat. Apakah jalan pakai tongkat ini sunnah? Tunggu dulu. Kenapa? Sebabnya Nabi SAW jalan pakai tongkat. Hadhihi 'adatun ahli Sahara ila al-yawm. Ini kata mu'allif merupakan kebiasaan orang padang pasir yang hidup di area gurun padang pasir hingga hari ini. Pakai tongkat. An-nasu fi Sahara fil ghalib yasiruna wa huwa yattaki'una 'ala al-asr wa dhalika li'anna al-asr fiha manfa'atun li'anna as-Sahara qad tasqulu fiha al-hutab li'anna fiha rimal fayahtaju al-insanu ila al-'asa litufawwiyah fi sirihi. Karena orang yang jalan di gurun itu berat, susah. Sulit jalan di gurun. Gurun itu kan pasir, Pak ya. Ya bagi jamaah yang mungkin sudah pernah umroh atau haji, insya Allah pernah mengalami jalan di daerah yang pasir atau mungkin waktu di pantai gitu ya. Jalan pasir berat, maka butuh tongkat untuk apa? Sebagai penopang, bantu untuk jalan. Ya kata mu'allif hafizahullah. Maka tongkat ini digunakan oleh orang-orang yang hidup di daerah Sahara, orang yang hidup di daerah padang pasir hingga hari ini mereka masih pakai jalan pakai tongkat. Walianna biladul Arab taksuru fiha al-hawamu min as-sa'abin. Dan juga kami di Arab itu di daerah padang pasir terkenal
dengan banyaknya binatang-binatang berbahaya seperti ular dan kalajengking. Jadi seorang berjalan dengan tongkat tadi, ya selain tadi untuk penopang dirinya sewaktu jalan, ini juga bisa digunakan untuk membunuh apabila tadi ada ancaman binatang, ada ular ataupun ada kalajengking yang datang atau yang mengancam mereka. Jadi ini dianggap penggunaan asal tadi, tongkat yang digunakan, dan Nabi selalu menggunakannya. Kenapa? Karena ini merupakan adat kebiasaan kaumnya. Rasulullah hidup di daerah yang berpadang pasir seperti itu. Fahadha naw innama yadullu ala ibahati wa la yadullu ala ahkami zaidatin ala dzalika. Maka jenis ini, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, menunjukkan tentang mubahnya. Hukumnya mubah, boleh, tidak dilarang, mubah, akan tetapi bukan menunjukkan sunnah. Ya, maka tidak bisa mengatakan kenapa sunnah kan disuruh Nabi pakai tongkat. Itu jalan dari padang pasir, jalannya enak, tidak juga ada masyaqqah, kesulitan. Ya, kenapa? Ya karena kurang, tidak paham, ya, tidak mengerti kenapa Rasulullah SAW menggunakan itu. Kalau ja'a nasailun huna fi Saudiyah faqala ma hiya sunnatun fil libasi fi Saudiyah. Apabila ada seorang yang datang kepada kita dari Saudi, kemudian bertanya apa sunnah pakaian di Saudi, maka saya katakan sunnah berpakaian bagi orang Saudi adalah menggunakan khol, yaitu jubah panjang. Kenapa? Karena ini merupakan uruf kebiasaan orang Saudi. Jika Anda dari kaum yang memakai baju yang panjangnya sampai setengah paha atau di bawahnya, seperti yang biasa digunakan oleh orang-orang Pakistan, kata beliau, maka sunnahnya adalah menggunakan pakaian yang orang di kaumnya menggunakan pakaian tersebut. Ya, ini kata Mu'allif hafizahullah. Kama huwa fil Hindi wa Pakistan wa nahwa dzalik. Naqul yusannu an talbasa dzalika libasa fa sunnatu an tuwafiqa 'adata qaumika fil libas. Jadi maksud sunnah itu adalah engkau menyesuaikan dengan pakaian yang digunakan oleh kaummu. Ini yang sunnah. Kata Nabi SAW pakai jubah, ya karena kaum Nabi SAW memakai jubah. Ya kenapa pakai gamis Pakistan? Ya karena orang-orang Pakistan pakai gamis Pakistan, dan apabila dia dakwah dengan tampilan yang sama dengan kaumnya akan lebih mudah diterima, kata Syekh Hafizahullah. Wa misal ma hiya sunnatu fi labsil imamati indana huna fi Saudiyah. Kemudian Syekh mengatakan, untuk kami orang Saudi, apa sih, bagaimana sunnah memakai imamah? Pakai sorban itu Pak, ya. Naqul, maka dikatakan lubsuha mutlaqatan biduni an takuna maqaratan aw mudawwarah wa ma hiya sunnatu fi lubsil imamati fi Saudiyah. Naqul yasunnu an nalbasaha maquratan wa mudawwaratan li'annahu hakadha yalbasuna. Apabila ditanyakan kalau di Saudi pakai sorban sunnahnya gimana, maka kita katakan menggunakan sorban di Saudi itu adalah dengan diikat di atasnya atau dengan cara diputar. Apakah ini sunnah? Di Sudan kalau dipakai, kita katakan ya kalau di Sudan sunnahnya seperti kebiasaan orang Sudan, mati seperti apa. Adapun kalau di sini di Saudi, ya maka yang sunnah adalah sebagaimana yang orang Saudi melakukannya seperti apa. Karena sunnah itu adalah fasunnatu an tuwafiqa 'adata qaumika fil libas, yaitu sunnah itu engkau menyesuaikan dengan pakaian yang dikenakan oleh lingkungan tempat kamu berada. Jadi tidak beda sendiri gitu. Ya, ini jadi sunnahnya itu dari sisi ini ternyata jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tidak beda sendiri dari jamaah yang lainnya. Yaqul ulama muwafaqatul 'adati sunnatun fil jinsi, yakni idza kanat 'adatul qaumi annahum la yasiruna muttaqiina 'ala al-'asi fa sunnatu an tasira bila 'asa, amma an ta'tiya bil 'asa fatamsi bainan nasi wa taqul anna af'alu sunnah.
Fahadhi laysat sunnatan li'anna sunnata an tuwafiqa 'adata kama wafaqaha Nabi SAW. Maka kita katakan, kata Syekh Hafizahullah, adalah apabila kalian hidup di tengah lingkungan yang di sana mereka memakai tongkat, orang-orang terbiasa memakai tongkat, maka sunnahnya adalah kalian juga ikut memakai tongkat, tidak menyisiri orang yang ada di sekitar kalian. Apabila di sana kalian dapati orang-orang tidak memakai tongkat, maka jangan kalian memakai tongkat sendirian. Inilah sunnah yang sebenarnya seperti ini. Ya, bukan suatu kita katakan Rasulullah, kita dapati hadis Rasulullah, perbuatan Rasulullah pakai tongkat, maka mutlak pakai tongkat itu adalah sunnah. Tunggu dulu jemaah. Ya, ternyata bagaimana keadaannya? Ya, ini penjelasan dari para ulama. Yang dimaksud dengan sunnah adalah bagaimana kita muafik, kita bersesuaian dengan keadaan di tempat kita berada. Ya. Dan hikmahnya dijelaskan oleh para ulama. Hikmahnya di sana terdapat hikmah yang besar. Ya, terdapat hikmah yang besar. Li'anna al-insan idza wafaqa 'adata qaumihi min ghairi an takuna al-'adatu mukhalifatan li syar'illahi hasalatil ulfatu bainan nas. Dikarenakan, ya, hikmahnya adalah dikarenakan seseorang yang menyesuaikan dengan adah kebiasaan kaum yang dia berada di kaum tersebut, tidak menyelisih mereka selama adah tadi tidak bertentangan dengan syariat Allah Taala, maka akan tercipta keselarasan dan keharmonisan antara hati-hati mereka. Artinya orang di sini senangnya misalnya pakai baju baju batik, atau juga pakai baju batik. Kenapa? Oh, senang, karena manusia, tabiat manusia itu akan senang dengan orang yang sama dengannya. Makanya kadang ada orang yang bisa mereka akrab, kenapa? Karena memiliki hobi yang sama. Sama-sama suka ikut akrab tuh. Kenapa? Ada kesamaan. Sama-sama suka main badminton. Akrab jadinya. Kenapa? Oh, teman main badminton. Dan ini tabiat manusia. Ya, selama dalam perkara ada tersebut tidak misi syariat Allah Taala, maka sunnahnya adalah seseorang itu mengikuti kebiasaan dari kaumnya. Yang kita lakukan tersebut dalam rangka apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa pakai koko misalnya? Pakai baju koko kenapa? Karena Ustaz, ada di kampung anak itu pakai baju koko. Kalau pakai gamis jadi aneh orang Ustaz. Makanya saya pakai koko. Kenapa? Karena ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, muwafaqu li qaumihi, yaitu menyesuaikan dengan keadaan kaum tempat kita berada di sana. Maka apabila kita lakukan ini akan bernilai sunnah. Baik, jelas? Insyaallah. Tapi Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, masih bagian yang pertama ya, insyaallah. Bagian yang selanjutnya, semoga Allah Taala berikan kemudahan, yaitu sesuatu yang perbuatan Nabi SAW yang bersumber datang dari wahyu, dan itu ternyata tidak semuanya merupakan sunnah yang mustahab yang harus dilakukan. Karena nanti dia terbagi jadi tiga. Ada yang pertama dia dilakukan oleh Nabi SAW, ini memang merupakan perbuatan taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukum asalnya perbuatan Nabi SAW. Kemudian yang kedua dilakukan oleh Nabi SAW sebagai bayan lil am, penjelasan dari sesuatu yang sifatnya umum. Seperti tadi perintah sholat, wa aqimus sholat, tidak dijelaskan bagaimana cara sholat. Kemudian Rasulullah contohkan, Rasulullah ajarkan dengan lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ajarkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbuatannya ini apakah semuanya wajib, apakah sunnah? Nanti akan ada pembahasannya, ditafsir lagi oleh para ulama. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang dia merupakan kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi contohnya Rasulullah nikah lebih dari 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata pernah nikah tanpa wali, tanpa saksi. Lalu apakah boleh seorang mengikuti? Mana ingin nikah tanpa wali? Tanpa saksi, kenapa? Pernah dong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan saya dinikahkan oleh Allah langsung dari langit. Ya, jelas tidak boleh. Ini sunnah yang merupakan khususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Anda rasa ini ya yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga yang sedikit yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antum semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kelemahan ilmu dan syaitan. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.